Pertama kali keluarga hewan ini diketahui adalah sewaktu Taraka pergi ke musola. Tapi si Taraka ini ngelihat kok ada beberapa dari mereka yang kepalanya itu berbentuk kambing, babi, dan kuda. Setelah selesai sholat, dia lapor tuh ke ayahnya. Ngedengar laporan anaknya itu, Pak Raharja bilang, "Kamu udah tahu banyak mengenai Astana Kalana. Selebihnya, kamu mesti membangun atap dan tiang agar pondasi itu kuat." Yang dimaksud atap ini adalah menaati rukun iman. Tiangnya adalah ihsan, berbuat baik. Dan pondasinya itu adalah rukun Islam. Halo teman-teman, di video kali ini akan menceritakan sebuah urban legend dari daerah Cirebon yang namanya itu adalah Astana Kala. Mungkin kalian udah pernah dengar gitu ya, karena cerita ini nih bersumber dari Twitter seseorang yang bernama Restu Wiraatmaja. Jadi Restu Wiraatmaja ini punya banyak banget cerita horor yang bener-bener serem. Jadi buat yang penasaran, jangan lupa kunjungin Twitternya dia juga ya. Linknya nanti ada di deskripsi. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan audio maupun tulisan. Dahulu kala, sekitar tahun 1971, di daerah Cirebon itu ada sebuah tempat yang dimana isinya ini adalah semak belukar yang penuh sama hewan-hewan liar alias hutan belantara. Tapi ini bukan hutan biasa. Tempat itu disebut dengan istilah Astana Kala. Karena jika ada yang berani menempati tempat itu, kemungkinan yang bakal terjadi adalah 1. Itu kehancuran. 2. Ketidaknyamanan. 3. Penyakit. 4. Pertengkaran. Dan 5. Kematian. 5 hal itu adalah kemungkinan besar yang bakal menimpa orang yang berani-beraninya nempatin wilayah Astana Kala itu. Otomatis gak satupun orang yang berani menyentuh tempat atau tanah itu. Karena gak cuman hewan-hewan liar, selain itu juga banyak jin-jin yang kebanyakan adalah jin kafir masih sering tuh berkeliaran di tempat itu. Sampai akhirnya suatu ketika tempat itu ditaklukin sama seseorang yang berdarah biru. Namanya adalah Raharja Pangkusuma. Pak Raharja berhasil menduduki wilayah Astana Kala itu, tapi kelima hal tadi menimpa dia dan keluarganya. Jadi Pak Raharja ini adalah putra keturunan Keraton Solo. Beliau punya seorang istri dan 6 orang anak. Keenam anak itu masing-masing punya garis besar keturunan yang beda-beda. Namun dari keenam anak itu, yang paling menonjol itu adalah anak nomor 1 dan nomor 3. Mereka berdua ini bisa dibilang punya ikatan perjalanan dengan level di atasnya Pak Raharja. Artinya, kedua anak ini bakal menjadi penerus garis besar pertahanan antara kehidupan manusia dengan kedudukan tempat tinggalnya yang berada di ruang lingkup Astana Kala. Jadi, anaknya Pak Raharjo ini ada 3 laki-laki dan 3 perempuan. Yang laki-laki yaitu 1. Anak pertama namanya Dihyan. Anak kedua namanya Hengkara. Anak ketiga namanya Taraka. Dan kalau yang perempuan itu ada Veda, ada Yukti,
dan terakhir ada Yatsna. Namun, kengerian-kengerian selanjutnya semuanya berawal dari anak pertama yang bernama Dihyan. Dihyan sama anak keduanya Pak Raharjo, yaitu Hengkara, cuman berjarak 3 tahun. Sedangkan Dihyan sama anak ketiga, yaitu Taraka, jaraknya itu 7 tahun. Semua jarak terpaut pada tahun ganjil. Jadi, Pak Raharja ini berhasil menduduki wilayah Astana Kala itu berawal ketika beliau datang ke wilayah Astana Kala untuk mencari satu sosok. Sosok ini adalah musuh utamanya Pak Raharja. Sosok ini adalah sesosok jin yang disebut dengan Kala Gending. Kala Gending ini adalah sesosok jin yang menyerupai ular barong, dan dari mulutnya itu sering keluar air liur. Pak Raharja ini punya tongkat, dan tongkatnya itu ada khodam yang namanya itu Sancakeling. Nah, tongkat inilah yang nanti bakal dipakai buat ngehajar si Kala Gending. Tapi nggak cukup dengan tongkat itu aja. Pak Raharja harus ngelakuin amalan-amalan, yaitu 1. Puasa muti, 2. Makan dedaunan, 3. Menjauhi nafsu angkara. Kalau Pak Raharja ini gagal melakukan 3 amalan itu, dia bakalan hancur. Nah, sebaliknya, kalau Pak Raharja berhasil ngelakuin 3 amalan itu, dia bakal dapat ajian yang bernama Guncang Bumi. Sekalinya dia nginjekin kaki, lawannya bakal ngerasain kayak ada gempa kecil. Singkat cerita, Pak Raharja pun nyari tuh sosok si Kala Gending. Dan dia nemuin sosok itu lagi berada di perairan atau sebuah sungai. Pak Raharja pun mulai ngelangkahin kakinya dekati sosok Kala Gending. Di situ Kala Gending kelihatan kaget karena langkah kakinya Pak Raharja itu ngebuat gempa-gempa kecil. Nggak pakai lama, Pak Raharja pun langsung mukulin tongkatnya ke kepalanya Kala Gending. Sampai-sampai si sosok itu kelempar jauh tuh. Pukulan dari tongkatnya Pak Raharja itu juga ngebuat luka bakar di mulutnya si Kala Gending. Nah, dengan kekalahan Kala Gending, pada akhirnya Astana Kala itu berhasil direbut sama Pak Raharja. Namun itu bukan berarti kalau si Kala Gending ini udah mati. Orang-orang dari luar yang tahu kalau Astana Kala udah berhasil direbut pada berdatangan buat ngebangun rumah di wilayah itu. Tapi tetap mereka ini nggak bisa asal bangun. Mereka mesti hati-hati. Karena jangan sampai mereka ini ngebangun rumah di antara gerbang atau tepat di gerbang Astana Kala itu berdiri. Nah, yang jadi pertanyaan, di mana letak gerbang itu? Dan apa ciri-cirinya kalau tempat itu dijadiin gerbang? Terus kenapa nggak boleh bangun rumah di gerbang Astana Kala? Jadi, gerbang itu adalah tempat transit atau singgah sementara berbagai demit dan jin-jin yang pingin masuk ke Astana Kala. Dan lambat laun makin banyak tuh orang-orang yang datang dan bangun rumah. Serta tempat itu pun menjadi sebuah desa pada akhirnya. Dan desa itu diberi nama Desa Tirtajaya. Dihyan, anak pertamanya Pak Raharja, adalah anak yang bisa dibilang tuh paling bandel. Kalau disuruh pasti selalu nggak mau, selalu ngelawan. Dan juga Dihyan ini suka melanggar perintah agama. Dia selalu kencing sembarangan dan nggak punya tata krama sama alam. Aturan terkecil, aturan terdasar bagi warga yang nempatin wilayah Astana Kala itu adalah dilarang kencing sembarangan. Karena barang siapa yang kencing sembarangan bakal terkena sesuatu yang bisa dibilang di luar nalar. Nah, suatu hari si Dihyan ini kencing sembarangan nih. Dia ngencingin sebuah
pohon kersan. Nah, pohon ini tepat ada di sebelah rumahnya. Dan bener aja tuh, setelah kencingin itu pohon, kemaluannya Dihyan ini tegak terus, nggak mau lemes, nggak mau turun gitu. Dihyan pun nangis-nangis dan lapor ke bapaknya. Usut punya usut, ternyata si Dihyan ini ngencingin sesosok jin muslim yang lagi transit di Astana Kala. Jin muslim itu lagi sholat, dan si Dihyan ini nggak sengaja ngencingin jin muslim itu. Akhirnya Pak Raharjo pun minta maaf sama jin muslim tersebut, dan kemaluannya Dihyan yang tegak terus dari tadi sekarang udah balik normal. Nah, kalau anak keduanya Pak Raharja, yaitu Hengkara, dia ini bisa dibilang anak yang pekerja keras. Yang unik adalah anak ketiga, yaitu si Taraka. Dia adalah anak satu-satunya dari keluarga Pangkusuma yang bisa dibilang punya kepekaan sama hal gaib. Dia juga bisa baca perasaan seseorang, bisa komunikasi dengan jin yang transit di Astana Kala. Bahkan dia bisa ketemu sama leluhur dari Astana Kala itu sendiri. Kelemahannya Taraka tuh cuman satu, dia punya fisik yang nggak sempurna. Sedangkan ketiga anak perempuannya Pak Raharja itu kelihatan normal. Tapi anak perempuan pertamanya yang bernama Veda meninggal ketika menginjak usia 3 tahun. Dihyan kecil lebih suka main sama orang-orang. Dia ini bisa dibilang supel gitu ya, dan sosialis. Anaknya tuh suka bergaul. Sedangkan si Hengkara, dia lebih suka kerja. Dan Taraka ini, dia suka ngebantuin orang-orang yang mungkin punya masalah sama hal-hal mistis. Dihyan sama Hengkara ini sering banget berantem, sering bertengkar. Beda sama Taraka yang lebih nyaman sama alam. Namun lambat laun Taraka ini berubah. Setiap umurnya naik 1 tahun, kemampuan berpikirnya semakin di luar batas wajar. Suatu ketika, Pak Raharja ini nurunin khodamnya kepada 2 anaknya, yaitu si Dihyan sama Taraka. Karena beliau melihat kalau 2 anak ini nih yang berpotensi bisa diturunin khodam. Khodam itu adalah jin pembantu atau jin penjaga, dan biasanya dimasukin ke dalam benda-benda tertentu, kayak tongkatnya Pak Raharja tuh. Tapi untuk menguasai khodam itu ada syaratnya. Mereka mesti ngerjain amalan kayak yang dikerjain Pak Raharja dulu. Namun di antara Dihyan dan Taraka, yang berhasil ngejalanin amalan-amalan itu adalah si Taraka. Dihyan gagal. Dia berhasil dipengaruhi sama jin-jin kafir yang ada di desa Tirtajaya. Taraka ini dikasih khodam sama Pak Raharja, yaitu berupa sesosok harimau, turunan dari kerajaan. Sosok harimau itu nantinya bakal ngebantuin si Taraka buat nyadarin Dihyan. Namun bukan cuma gangguan dari jin kafir yang berhasil mempengaruhi Dihyan. Beberapa warga yang ada di sekitaran terus-terusan mengasuh dia dan mengakibatkan Dihyan ini keluar dari norma agama dan alam. Akibatnya 1 dari 5 ketetapan itu mulai menimpa keluarga Pak Raharja, yaitu pertengkaran. Setiap hari rumah Pak Raharja ini selalu rame akan pertengkaran. Mengenai Dihyan, Pak Raharjo meyakini kalau Dihyan ini udah rusak. Selain jin kafir, Dihyan ini juga udah dirusak sama yang namanya itu kewan. Kewan ini dalam bahasa Indonesianya kan artinya hewan, tapi bukan hewan beneran yang dimaksud. Kewan di sini merupakan sebutan bagi seorang manusia yang punya akhlak jelek. Jika bangsa jin melihat manusia ini, jin itu ngelihat manusia ini mukanya kayak hewan.
Si Dihyan ini susah banget buat disadarin karena bisa dibilang tubuhnya itu udah dikuasai sama jin-jin kafir dan kewan Astana Kala, yaitu warga sekitar yang menghasut Dihyan. Sampai suatu ketika, Taraka ini udah kesel banget sama kelakuan kakaknya itu. Dia pun melontarkan sebuah ajian yang udah dipelajarinya buat nyerang Dihyan, atau mungkin lebih tepatnya itu menyerang makhluk-makhluk yang mempengaruhi Dihyan. Ajian yang dilontarkan sama Taraka itu bertugas menjaga Dihyan dan mencegah jin kafir serta kewan Astana Kala buat mempengaruhinya, dan itu berhasil. Untuk saat ini Dihyan ini sekarang jadi pendiam banget dan gak banyak tingkah kayak dulu. Ngelihat apa yang dilakuin Taraka ke kakaknya itu, Pak Raharjo jadi yakin kalau dia bakal nurunin titahnya ke Taraka. Pertama-tama si Taraka ini bakalan diajari gimana caranya ngebedain antara manusia yang benar-benar manusia sama manusia yang berwujud kewan. Waktu itu Taraka kecil ini suka banget mancing. Namun dia saat itu belum tahu kalau sungai yang dijadiin tempat dia mancing itu adalah sungai yang jadi medan perkelahian antara Pak Raharja sama Kalagending. Sampai suatu hari, sewaktu Taraka laki ada di dekat sungai itu, tiba-tiba dia ngelihat sosok Kalagending keluar dari sungai itu. Awalnya Taraka ini ketakutan, tapi dia ingat kalau Kalagending gak bakal berani nyentuh keturunannya Pak Raharja, kecuali yang udah jadi kewan. Di situ dia jadi agak tenang tuh. Hingga suatu hari, di mana Dihyan, Hengkara, serta teman-temannya di sungai itu. Taraka yang ngelihat itu langsung kasih peringatan ke mereka kalau ada sosok jin berkepala ular di sekitar sungai itu, alias si Kalagending. Dihyan, Hengkara, dan teman-temannya nggak ada yang percaya. Taraka bilang, "Mas Dihyan, Mas Kara, jangan mandi, Kalagending mau keluar." Waktu itu airnya banjir, tapi mereka nggak peduli dan tetap mandi. Dan bener aja apa yang dibilang sama Taraka. Tiba-tiba sungai tempat Dihyan sama teman-temannya mandi, airnya ini meluap dan arusnya tuh jadi deres banget. Otomatis Hengkara sama Dihyan kebawa sama itu arus. Sedangkan teman-teman mereka yang lain berhasil nyelamatin diri. Taraka yang ngelihat itu, ngelihat kakak-kakaknya kebawa arus, pulang ke rumah dan melapor ke bapaknya. Ngedengar laporan Taraka, Pak Raharja langsung tahu kalau anak-anaknya ini bakalan jadi mangsa Kalagending kalau nggak cepet-cepet ditolong. Beliau pun langsung ngelempar itu tongkat saktinya ke arah sungai dari dalam rumahnya. Di sungai, Dihyan ini berhasil nyelamatin Hengkara dengan cara megang sebuah batang pohon yang ada di dekat sungai. Dihyan tarik paksa badannya Hengkara supaya dia bisa megang batang pohon itu. Si Hengkara selamat karena dia pegangan. Tapi setelah itu Dihyan ini hanyut. Teman-temannya langsung pada lari menuju ke rumahnya Pak Raharja. Serta mereka juga ngasih tahu ke warga-warga sekitar kalau Dihyan ini hanyut ke bawah arus. Di tangannya Hengkara cuma ada robekan bajunya Dihyan. Dia kira Dihyan bakal mati tuh ke bawah arus. Tapi nggak lama kemudian hal aneh terjadi nih. Sungai yang tadinya ngalir deras sekarang perlahan-lahan jadi tenang. Dan Hengkara ngelihat nggak jauh dari dia pegangan sama batang kayu itu, ada sebuah tongkat lagi nancep di tengah-tengah sungai. Ketika sungai udah benar-benar tenang, Hengkara ngelihat ada sosok manusia yang lagi pegangan ke tongkat itu. Dan itu adalah si Dihyan. Warga yang ngelihat itu
langsung nolongin Dihyan dan Hengkara keluar dari sungai tersebut. Dan mereka pun langsung dibawa ke rumahnya Pak Raharja. Sesampainya di rumah, Pak Raharja pun bilang tuh sekali lagi, "Saya peringatkan, kalau air udah hangat, jangan pergi ke sungai itu. Kala Gending bakalan muncul dan nyari mangsa." Warga yang ngedengar pun mematuhi ucapan Pak Raharja itu. Dihyan sama Hengkara juga minta maaf ke ayahnya dan janji bakalan ngedengerin apa yang dibilang sama Taraka. Beberapa minggu kemudian, ada seorang anak yang mempunyai sifat kewan terjun ke sungai itu. Sewaktu sungai itu lagi anget dan yang ditakutkan pun muncul. Kala Gending keluar dan narik anak itu. Ayahnya si anak yang melihat itu langsung terjun tuh ke sungai buat nolongin anaknya. Tapi naas, dua-duanya malah hilang ditelan sungai. Warga sekitar udah panik. Jangan-jangan mereka berdua ini dimakan sama Kala Gending. Akhirnya para warga ini minta bantuan dan solusi ke Pak Raharja. Ngedengar kalau masih ada aja yang bandel main-main ke sungai itu, Pak Raharja marah-marah dan bilang, "Kenapa dari kalian masih aja ada yang melanggar?" Meskipun marah kayak gitu, Pak Raharja ini akhirnya bersedia buat nyari ayah dan anak tersebut. Beliau pun ngelilingin sungai itu sebanyak 7 kali. Sampai akhirnya ayah dan anak itu muncul tuh ke permukaan sungai, gak sadarin diri. Para warga pun langsung nyelamatin mereka berdua keluar dari sungai itu. Kala Gending gagal buat memangsa para kewan karena Pak Raharja masih hidup. Tapi bagaimana kalau Pak Raharja ini udah gak ada? Dan ini tuh baru permulaan. Jadi di wilayah Astana Kala itu, di desa Tirtajaya, ada satu keluarga yang akhlaknya itu jelek semua. Dan keluarga itu disebut dengan keluarga kewan. Keluarga kewan ini lahir dari keluarga yang bisa dibilang punya gengsi yang gede banget, punya penyakit hati, dan punya keinginan besar buat nguasain semuanya. Padahal mereka-mereka ini juga merupakan seorang pendakwah, ikut sholat juga. Heran kan? Pertama kali keluarga hewan ini diketahui adalah sewaktu Taraka pergi ke musola. Waktu itu banyak jamaah yang datang pingin sholat. Tapi si Taraka ini ngelihat kok ada beberapa dari mereka yang kepalanya itu berbentuk kambing, babi, dan kuda. Awalnya Taraka cuma diem aja ngelihat penampakan itu. Setelah selesai sholat, dia lapor tuh ke ayahnya. Ngedengar laporan anaknya itu, Pak Raharja bilang, "Kamu udah tahu banyak mengenai Astana Kala, nak. Selebihnya, kamu mesti membangun atap dan tiang agar pondasi itu kuat." Yang dimaksud atap ini adalah menaati rukun iman. Tiangnya adalah ihsan, berbuat baik, dan pondasinya itu adalah rukun Islam. Nah, ketiga hal ini yang akan membangun rumah yang disebut sebagai karakter diri seseorang. Tentang kepala kuda, kepala babi, dan kepala kambing itu ada artinya masing-masing. Kalau kambing, artinya orang itu sangat pelit, sombong, dan melawan aturan. Kalau babi, artinya orang itu rakus. Kalau kuda, artinya orang itu enggak sabaran dan keras kepala, serta egois. Jadi, keluarga kewan ini suka banget yang namanya menghasut warga, bikin resah, takut, dan ragu dalam menjalani hidup. Mereka-mereka yang lagi frustasi sama keluarga kewan ini bakalan dihasut buat bunuh diri. Keluarga kewan inilah yang bermukim atau membangun rumah tepat di gerbang Astana Kala.
Padahal Pak Raharjo kan udah ngelarang. Mereka-mereka yang sifatnya itu emang keras kepala, gak mau ngedenger. Mereka ini suka banget bikin fitnah, iri hati, dan suka ngadu domba antara warga satu dengan warga lainnya. Contohnya nih, kalau ada warga yang punya motor baru, keluarga Kewan ini bakal manas-manasin warga yang belum punya motor dengan bisikan-bisikan pedas. Pokoknya ngasut orang supaya punya sifat iri dan dengki. Keluarga Kewan ini tuh sebenarnya kaya, hartanya banyak. Tapi karena kekayaan inilah mereka jadi sombong dan lupa sama Tuhan. Contoh lain nih, suatu hari ada seorang warga yang pingin minjem duit ke keluarga Kewan itu. Keluarga Kewan bilang, boleh pinjem duit, asalkan kamu bilang kalau aku adalah orang yang paling dermawan. Orang yang minjem duit sama keluarga Kewan itu pun ngelakuin hal tersebut. Dia teriak-teriak tuh kesana kemari, muji-muji si keluarga Kewan ini. Keluarga ini tuh kelihatan baik di depannya Pak Raharja. Tapi sebenarnya mereka ini punya rencana buat ngehancurin keluarganya Pak Raharja. Keluarga Kewan ini terdiri dari Pak Krismojo, istrinya itu Bu Sirna, dan anaknya yang bernama Sampa. Setiap malam Jumat, mereka bakal matiin lampu tuh buat nyambut para dempi yang akan transit menuju gerbang Astana Kala. Nah, gerbang Astana Kala itu sendiri ada di belakang rumah, milik seseorang dari luar daerah yang namanya itu adalah Pak Rodi. Jadi, buat masuk ke wilayah Astana Kala itu nggak bisa bebas masuk dari mana aja. Jin-jin itu mesti ngelewatin gerbangnya. Nah, keluarga Pak Krismojo itu bertugas buat nyambut para jin-jin kafir yang mau masuk ke gerbang Astana Kala itu. Kegiatan Pak Krismojo dan keluarganya ini sembunyi-sembunyi, dan warga-warga lain nggak ada yang tahu. Yang tahu tentang kegiatan mereka cuman Pak Raharja. Pak Raharja ini selalu bilang ke anak-anaknya, "Nak, jangan kamu lewatin rumahnya Pak Krismojo pada malam Jumat ya. Nanti para jin kafir bakal berkumpul di rumah mereka." Semuanya mematuhi tuh perintahnya Pak Raharja, kecuali si Dihya. Pada malam Jumat, karena penasaran gitu ya, si Dihyan ini lewat di depan rumahnya Pak Krismojo. Terus dia ngintip tuh dari jendela. Dan di dalam rumahnya itu, dia ngelihat ada banyak manusia, setengah hewan, yang lagi pada ngumpul. Ketika si Dihyan ini pengen kabur dan malingin mukanya gitu ya dari jendela itu, di depan mukanya dia nih tiba-tiba udah ada Krismojo. Oke, segitu ya teman-teman cerita part pertama dari Astana Kala ini, dan kita bakalan lanjut ya di part kedua. Jadi jangan lupa buat nonton di part berikutnya ya. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Oke, segitu teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat para subscriber, buat yang udah nge-like dan juga nyempetin komen serta nge-share ke yang lainnya. Terima kasih banyak semuanya. Semoga siapapun itu yang sekarang lagi sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan, dan siapapun itu, semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu mendapatkan kemudahan untuk mencapai apa yang kita harapkan selama ini. Itu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.